Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 8.1 64 bit, silahkan backup dulu produk Windows 8 atau 8.1 ya. Karena produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan apabila pada saat upgrade nanti sistem meminta produk ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Di sini saya anggap teman-teman sudah membackup produk Windows 8 atau 8.1 ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita upgrade ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik file explore. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Secara default seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya file explore kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 8.1 64 bit original. Sebelum kita download, kita cek dulu edisi Windows dan tipe operating sistemnya ya, serta memastikan prosesor kita support 64 bit ya teman-teman. Caranya kita klik file explore, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, edisinya Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, X64 base processor. Artinya laptop saya ini support 64 bit ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak tampil X64 base processor seperti saya ini, kita cek melalui command prompt. Caranya kita klik start. Kemudian ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info. Kemudian enter.
Selanjutnya kita scroll ke atas. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Apabila di sini tertulis x86 family, artinya prosesor kita tidak support 64 bit ya teman-teman. Jadi jangan di-upgrade ke Windows 8.1 64 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis x64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya teman-teman. Jadi kita bisa upgrade ke Windows 8.1 64 bit ya. Setelah kita tahu command prompt kita close, kemudian properti Windows kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet ya teman-teman. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 8.1 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 8.1 Disk Image dari situs resminya Microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya select edition, kita klik. Nah, di sini saya akan memilih Windows 8.1 ya, teman-teman. Ini merupakan Windows 8.1 Pro juga. Selanjutnya kita klik confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, karena di sini kita akan mengupgrade ke Windows 8.1 64 bit, maka di sini kita download yang 64 bit ya, teman-teman. Kita klik. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 8.1 64 bit original sudah mulai terdownload. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus dari situs resminya rufus.ie, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, agar kita bisa memilih Rufus sesuai versi yang kita inginkan, kita klik versi lain, GitHub. Nah, apabila tampil seperti ini, kita close ya, teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari Rufus versi 3.22 portable ya, teman-teman. Setelah ketemu, kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus dan ISO Windows 8.1 64 bit original sudah terdownload ya. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan.
kemudian tampilkan dalam folder. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, Rufus versi 3.22 portable dan ISO Windows 8.1 64-bit original sudah terdownload ya. Selanjutnya file Explorer kita close dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya teman-teman. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya. Nah, untuk saya datanya akan saya backup ke local disk D ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru ya. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run anyway, kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya. Di Rufus terbaca E, dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 8.1 64-bit yang baru saja kita download ya. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya teman-teman. Sebelum kita memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi hard disk atau SSD kita ya. Caranya disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Selanjutnya hard disk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman style partisi hard disk atau SSD kita ya.
Untuk style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR ya. Tetapi bagi teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya menggunakan GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya teman-teman. Setelah kita tahu, kita close, dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita tinggal klik start, kemudian OK. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject saja flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Di tahap 4 kita rename local disk C. Caranya kita klik file explore. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama Windows. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah terrename menjadi Windows C. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan kita pada saat upgrade nanti ya teman-teman. Karena partisi C ini saat ini terinstall Windows 8 atau 8.1 32 bit ya. Nanti akan kita ganti dengan Windows 8.1 64 bit ya. Jadi agar kita tidak salah dalam memformat partisi ya teman-teman. Selanjutnya file explore kita close. Di tahap 5 kita upgrade atau install ke Windows 8.1 64 bit. Caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian shutdown. Nah, pertama-tama pastikan flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita ya teman-teman. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS. Setelah tampil BIOS kita arahkan ke tab boot ya teman-teman. Nah, di sini apabila tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman silahkan langsung setting di bagian boot option ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority,
teman-teman arahkan ke hard drive BBS Priority terlebih dahulu ya. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya arahkan ke flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini apabila flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, kita pilih sesuai style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Apabila style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan GPT, untuk boot option 1 ini silahkan pilih UV ya. Nah, karena style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya menggunakan MBR, jadi di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2 ya. Nah, di boot option 2 ini apabila sudah terbaca UV atau nama flash disk kita biarkan saja ya teman-teman, jangan diubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya teman-teman. Nah, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, kita masukkan produk Windows 8.1 ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept the license terms. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan mengupgrade ke Windows 8.1 64 bit di partisi Windows ya. Yang partisinya sebelumnya sudah kita rename ya teman-teman. Apabila partisi Windows sudah terpilih, selanjutnya kita klik format. Kemudian OK. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses upgrade atau instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Nah, apabila tampil personalis, kita isi PC name-nya ya teman-teman.
Di sini saya beri nama DJC. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil network seperti ini, kita klik skip this step ya. Selanjutnya kita klik use express setting. Nah, di your account kita isi username atau nama laptop atau komputer kita ya. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik finish. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 8.1 sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita cek properti Windows 8.1. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian this PC kita klik kanan. Kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, edisinya Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 8.1 64 bit berhasil ya teman-teman. Nah, di sini apabila Windows 8 atau 8.1-nya sebelumnya sudah teraktivasi dan di sini terlihat belum teraktivasi, teman-teman silahkan koneksikan internetnya ya. Maka secara otomatis akan aktif atau teraktivasi ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Dan File Explorer juga kita close. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita format ya teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian format. Nah, di sini labelnya saya ganti FDD ya, teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik start, kemudian OK. Terlihat ya, teman-teman, format completed. Artinya flash disknya sudah berhasil kita format ya. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian close. Selanjutnya File Explorer kita buka kembali. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik kembali.
Selanjutnya kita hapus folder backup data FDD ya teman-teman, karena datanya sudah kita pindahkan ke flash disk ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita eject flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah tereject. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data ke local disk C, untuk caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti bagaimana cara menginstal driver di Windows 8 atau 8.1 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Sekian ya teman-teman, cara upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 8.1 64 bit. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.